Oke teman-teman, kali ini udah jam 00. Ini kita mencoba untuk ikut kontes ya, mumpung dekat. Ini ada di daerah Semarang juga. Basicnya itu motor standar, jadi nggak usah muluk-muluk. Kita hanya pingin jajar motor-motor ganteng aja. Nggak usah cari menang dulu, yang penting ikut kontes acara two stroke di daerah Mijen, Jawa Tengah. Kita udah prepare, tidak ada perubahan seperti yang di review kemarin. Ini langsung kita parkir aja, jadi tidak ada persiapan khusus. Untuk loadingnya sendiri sebenarnya itu dimulai pukul 11 malam atau pukul 23.00 itu sampai jam 8 pagi dilanjutkan scrut. Tapi ya kadang ada perubahan rencana juga, tergantung panitianya. Yang penting kita persiapan, prepare. Kita rencana berangkat subuh, yang penting ini naik ke mobil dulu. Jadi kayak gini teman-teman, setelah kita coba paksa masukkan supaya ini tidak menyentuh pintu belakang, itu terpaksa harus dipepetin pada jok sebelah kiri ya. Jadi kalau nanti ada yang mau ngikut, nanti ada di sini. Bakalan repot nanti nuruninnya, tapi nggak apa-apa, yang penting sampai lokasi dulu. Akhirnya kita berangkat ini pada jam 4.45. Saya kebagian megangin karena udah nggak ada tempat lagi. Semoga selamat sampai tujuan. Nanti kita ketemu lagi kalau sudah sampai tujuan, oke? Akhirnya kita sudah sampai guys, tapi kondisinya sangat berisik karena di sini untuk pesertanya itu ada drag bike, ada player, ada bazar, ada kontes dan macam-macam. Jadi lumayan bising ya karena cross player di sini. Ini udah jam 6 pagi. Kondisi juga lumayan mendung karena habis hujan tadi di perjalanan. Padahal tadi pas keberangkatan kita tidak ada hujan sama sekali, kondisi sangat cerah. Kalau kemarin memang badai dahsyat ya guys. Jadi kondisinya itu angin, hujan, mati listrik juga. Untuk kita prepare itu terbatas. Untuk sekarang di lokasi mudah-mudahan ini diberikan cuaca yang bagus supaya nanti acaranya berjalan lancar. Yes, jadi sekarang pukul 6.22, kondisi masih hujan sangat deras sekali. Ini peserta kontesnya sudah pada datang, tapi menunggu jam 7 sebenarnya.
Kita OTW pulang, ini perjalanan kira-kira sampai rumah menempuh waktu sekitar 1 jam ya friend. Ini di jam 17.41. Ini teman-temanku pakai motor. Oke teman-teman, jadi 25 Desember 2026 kemarin kita baru saja menyelesaikan ikut ajang kontes ya. Itu kebetulan tempatnya dekat dan kelasnya masuk. Jadi kita mengikuti di kelas pemula atau rokis ya. Jadi kelas pemula itu adalah kelas yang looknya itu masih standar, hanya modif tipis-tipis dan fungsional untuk harian, touring maupun perjalanan di kota-kota ya, terutama lulus standar dari kepolisian. Kita hanya mendapatkan posisi 4, yaitu udah lumayan daripada pulang membawa tangan kosong. Jadi kenapa kita tidak masuk 3 besar? Karena ada beberapa bagian yang tidak memenuhi regulasi. Yang pertama, untuk kelas rokis atau pemula itu harus ada plat nomor, sedangkan kita hanya memakai plat nomor di belakang aja. Depan nggak ada dudukannya, jadi tidak kita pasang. Yang kedua, untuk post tab ini harusnya memakai post tab standar, tidak boleh underbone. Tapi karena sebenarnya ada kemarin dibawakan sama ownernya itu post tab yang standar, tapi partnya tidak lengkap, jadi kita terpaksa harus pasang ini. Yang ketiga itu sarannya dari regulasi itu semua bautnya itu diganti baut L ya, biar lebih rapi. Tapi karena tidak ada, kita hanya memakai beberapa bagian di body aja. Sedangkan untuk lainnya kita masih memakai bawaannya standar. Kita waktu kontes tidak banyak tag video karena memang kondisinya sangat tidak kondusif, banyak suara-suara bising karena memang acara two stroke ya, dan lost player tentunya tidak bisa mendapatkan suara yang jernih. Kesulitan dalam restorasi NSR ini yang pertama untuk mencari part-part yang original. Itu di samping harganya udah digoreng habis-habisan, part ini lebih susah daripada yang NSR yang SP ya. Jadi barangnya langka, terus walaupun ada second itu harganya mahal. Kendala yang kita alami itu waktu mengupas body. Untuk body itu supaya catnya tidak tebal itu kita kupas semua, dan ternyata setelah dikupas itu dalamnya itu udah retak-retak bekas didempul. Jadi asumsi kita ini udah dikelotokin sampai bodi dasar, tapi ngerendam di kimianya itu terlalu lama. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin ngerendam atau menolkan lagi ya catnya sampai ke dasar, itu jangan lebih dari sejam. Nah itu biasanya kalau mengandalkan reaksi kimia dan lebih dari 1 jam, biasanya bodinya akan retak-retak. Kalau retak-retaknya halus itu masih mudah ya diperbaiki, itu bisa dengan dikasih full pakai lem super itu. Tapi kalau misalkan itu membuat body jadi pecah yang teksturnya besar-besar, itu cukup sulit. Bahkan kalau terlalu lama, itu malah bisa bikin bodinya itu hancur. Jadi hati-hati kalau kalian pengen restorasi sendiri, atau bagi yang belum paham itu, kalau misalkan kalian mau ngupas ini jangan lebih dari sejam. Kalau misalkan lebih dari sejam belum bereaksi, kita biasanya amplas brutal atau amplas kasar sampai dasar. Jadi kemarin ya kita merestorasi body, itu kondisinya depan dan belakang itu sudah lumayan parah ya, jadi retak-retak kayak gitu. Tapi bisa kita atasin walaupun bagian dalamnya tidak terlalu rapi, tapi bisa mungkin kita rapikan. Yang kedua itu untuk pemilihan warna yang sesuai dengan original. Ini untungnya ownernya itu membawakan bodi cadangan yang masih ori, jadi kita bisa buat acuan ya untuk mengoplos ini warna hijau botolnya khas NSR. Dan juga ini saya itu baru tahu setelah melihat aslinya, kalau misalkan pada bagian emblem Honda ini sebenarnya ada garis tepi tipis warna gold, jadi kita buat ulang yang semirip mungkin, ini kita airbrush. Untuk prosesnya ya kalian tahulah, kemarin sudah saya post juga di prosesnya. Untuk selanjutnya, untuk mencegah benturan itu bagian tangki kita kasih list. Ini juga di bagian body biar tidak terkena jok ini rusak, kita juga kasih list karet. Itu kalian
bisa pakai list motor Vespa. Selanjutnya untuk stripping ini karena mencari ori udah nggak ketemu ya, udah nggak ada. Jadi kita pakai yang print yang KW. Tapi kita sulam lagi untuk warna hitamnya, untuk warna ungu. Setelah saya amati itu yang bawaannya yang ori itu ternyata ungunya ini ungu metalik ya. Jadi ini kita sulam juga pakai warna ungu metalik. Selanjutnya ini yang kemarin bikin kendala ya. Kita beli di toko oren. Ternyata yang dikirim itu nggak ori, padahal harganya itu hampir 600.000. Itu yang dikirim hanya press-pressan akrilik. Lalu kita retur ya, lumayan ngeyel juga itu sama penjualnya karena ternyata penjualnya juga tidak paham motor. Jadi kita beli ini di Bali ya. Ini dikirim dari Bali, sekitar 10 hari lah sampai itu. Tapi tidak apa-apa, yang penting ori. Dan ini saya tanya ke penjualnya, ini stok tahun 94. Jadi waktu dibuka itu kondisi pembungkusnya itu udah kacau ya, udah meritili lah. Bahasanya itu udah meritili, baunya juga udah apek banget. Terus lampu depan belakang ya. Ini kita pakai produknya Thailand merek HM. Jadi bukan original tapi lumayan bagus lah. Karena kalau kalian pakai yang original itu harganya mahal banget ini, 1 juta lebih untuk yang depan aja. Untuk detail lainnya tulisan Honda ini yang di tengah ini warnanya abu-abu metalik, sedangkan garis tepinya putih. Selanjutnya untuk spion ini kita pasang pakai biasanya itu di motor ZX25, tapi ini biar lebih sport karena kemarin udah ada lubangnya. Kalau biasanya itu aku lihat di internet pakai spion ninja, tapi kita nggak pakai itu karena bentuknya lumayan aneh ya, jadi besar, ini kurang sport gitu. Kalau yang asli bawaannya itu ada di stang, tapi kita nggak pakai yang itu biar lebih ringkas saja, biar sedikit ada kesan-kesan modern. Untuk selanjutnya itu ada emblem-emblem kecil ini untuk detailing di bagian rangka. Ini kita beli 1 set detailing, harganya sekitar 100 ribuan lebih dikit lah. Itu untuk detailing di bagian frame-frame gini. Ada juga di bagian blok mesin. Untuk kulit jok kita memakai MBT Carrera ya, seperti yang kalian lihat di video prosesnya juga. Ini memakai spon hati ya. Ini ya lumayan keras, tapi kalau dinaikin itu masih lumayan nyaman. Untuk handle rem dan kopling ya kita memakai RCB E3 ukuran 14 mm. Karena kalau pakai yang tabung atas biasanya ini lebih panjang, jadi ngantem sini. Sesuai dengan waktu pertama kita review sebelum kita proses, itu kan ngantem sini ya. Jadi kanan kiri itu menghantam fairing depan. Untuk hand grip kita pakai Daytona, dan ini pakai jalu supaya lebih kelihatan lebar. Ini pakai RCB. Terus kita pakai gas spontan Daytona. Ini engine off. Ini merek BRT. Untuk speedometer kita restorasi detail. Ini dari mulai warnanya ini ya, sesuai dengan yang kita post di part 2 itu kita detailing untuk pengecatan ulang bagian panel-panel ini. Karena kalau tidak dicat ulang, itu waktu kita nyalakan itu lampu backgroundnya itu tembus, jadi kurang bagus. Kita restorasi ulang. Selanjutnya ini untuk putaran ini kita memakai Tiger Revo. Karena kalau pakai yang ori, sampean bisa dicek sendiri di marketplace, itu harganya hampir 500.000 hanya untuk knop ini dan bautnya aja. Kemudian untuk tutup fairing dan juga spakbor belakang ya, kita karbon manual. Kita karbon Kevlar, ini motif yang kotak-kotak kecil biar kesannya itu lebih wah aja. Terus ini kita pasang cuk ya, orinya itu ada cuk tarikan kayak gini. Kita fungsionalkan lagi, kemarin tidak ada. Dan ini bagian bawah kita bikinkan pakai plat PVC. Kita bikin supaya ini bisa terpasang, karena kemarin itu entah yang orinya kayak gimana ya, tapi ini amblong ya, jadi tidak bisa nyangkut di sini. Kita pakai ganjal PVC ini. Selanjutnya untuk velg ini masih bawaan waktu motor datang, kita pakai lagi.
Ini adalah bawaan motor Minerva 150. Kita cat menggunakan warna black chrome. Untuk kendalanya waktu kita pasang kemarin, ini knob gearnya ini kurang keluar sini ya. Kita belikan punya Jupiter MX, ternyata malah kepanjangan. Jadi kita akalin pakai dudukan tambahan supaya bisa lurus dengan gear bagian depan. Lanjut di bagian depan ini untuk shock ini masih pakai standar. Untuk kaliper itu RCB kita anodis ulang sesuai dengan yang kita post kemarin. Untuk ini selangnya kita pakai KTC, dan untuk bracket selangnya kita memakai merek ARM. Untuk kepiringan sendiri kemarin sebenarnya bawaannya itu masih bagus, tapi karena bentuknya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jadi tidak matching. Kita beli ini ini merek Red It. Ini adalah piringan punya motor Supra X125 kayaknya. Ini PNP ya, jadi 5 baut. Selanjutnya untuk ban sendiri ini juga masih bawaan waktu datang. Ini adalah Sportivo RS01. Ini yang depan ukuran 90/80. Dan untuk yang belakang ini memakai ukuran 100/80. Selanjutnya untuk master rem belakang ini memakai RCB. Dan juga kita kasih tabung, kita posisikan ini di dudukan spakbor belakang supaya lebih kece aja. Ini memakai selang sama dengan yang depan, KTC ukurannya kalau nggak salah itu yang 60 cm ya. Dan untuk postepnya ini kita anodis ulang seperti yang kita post kemarin supaya lebih bersih aja. Dan saya itu sukanya kalau yang underbone yang model seperti ini tuasnya ini masternya itu tiduran ya, jadi lebih rapi aja. Kalau yang biasanya untuk yang Ninja itu kan berdiri gini ya, kalau menurut saya itu lebih rapi yang tiduran gini. Untuk selanjutnya itu pada bagian mesin kita bongkar total, kita ganti terutama di bagian laker-lakernya karena sudah lumayan berisik ya. Jadi hampir semua, ada beberapa yang tidak kita ganti, tapi mayoritas kita ganti semua. Dan juga kita vapor blasting bagian-bagian detailnya supaya clean luar dalam. Untuk bagian puring ini kita pakai finishing memakai powder coating. Kita tonjolin RC valve-nya ya, ini sesuai dengan cara kerja valve-nya itu kalau di Ninja itu seperti Super Keep, tapi ini yang model elektrik. Untuk mesinnya sendiri ini lumayan enak, tapi menurutku ini karbunya terlalu boros. Kemarin sudah saya ganti untuk PJMJ-nya, tapi tidak cocok. Untuk cornernya kalau masih ada kurang enaknya ya bisa dibawa ke spesialis 2 tak karena kita tidak terlalu mendalami untuk hal itu. Jadi ini sebenarnya motornya kan kemarin datang itu masih bagus karena memang baru saja direstorasi. Tapi karena ownernya itu pengen yang lebih detail, makanya dibawa ke kita ya inilah kemampuan kita hanya sebatas seperti ini. Jadi kita tidak melakukan banyak perubahan, hanya membuat sedikit lebih bersih dan tentunya enak untuk dipandang. Sebenarnya itu awal datang kita itu udah agak pesimis ya untuk warnanya ini. Kurang cocok aja kayaknya untuk warna ungu dan hijaunya itu dari semua desain-desain NSR yang sebelumnya ya, yang tahun 97 ke bawah itu kan malah warna-warni itu kayak keren, tapi setelah kita restorasi dan kita detailing ya, ternyata kok ya bagus juga nih motornya. Ya kemarin itu yang bikin lama untuk kita restorasi ya, yang pertama memang komponennya itu beberapa untuk butuh penanganan khusus ya, seperti bodi-bodi yang udah pecah-pecah itu. Untuk selanjutnya itu di bagian rangka, ini saya juga nggak nyangka untuk tahun segitu rangkanya itu masih kokoh banget. Tapi untuk kita ngebersihin catnya yang lama, ini kan tidak kita tumpuk ya, tapi kita nolkan ya sesuai dengan apa yang kita post kemarin. Itu sebenarnya membutuhkan waktu berhari-hari, videonya hanya beberapa menit. Tapi sebenarnya itu sekitar 4 atau 5 hari ya untuk detail dari ngebersihin rangkanya doang ya, belum yang lain-lain. Itu jadi waktu yang cukup lama, jadi motor ini effortnya lumayan jos juga. Untuk listrikan juga udah kita fungsionalkan. Ini yang tidak ada itu untuk
rem belakang ini switch rem belakang ini memang tidak kita pasang. Kendala itu kemarin juga di bagian knalpot ya, karena ini produksi lokal Purbalingga. Ini kemarin karena ini karbon ya, karbon kan biasanya lapisannya itu resin. Nah, resinnya ini ada yang kropos, tapi untungnya penjualnya itu kooperatif, jadi langsung diganti hari itu juga. Untuk shock depan ini kita ganti silnya yang ori, itu hanya sebelah saja ya, yang sana enggak, karena yang bocor hanya sebelah aja. Untuk radiator juga kita fungsionalkan lagi. Kemarin itu karena memang baru saja dibawa dari luar bengkel, belum dipakai, langsung bawa ke sini. Jadi itu kemarin kalau kalian lihat di video yang part terakhir itu waktu bongkar mesin, itu udah bagian head itu malah ketutup sama silikon ya. Jadi itu bisa menghambat peredaran dari air radiator, lalu kita fungsionalkan lagi semuanya. Jadi mungkin itu teman-teman gambaran dari restorasi motor ini, untuk komponen apa saja yang kita pasang, untuk apa saja kendala yang ada saat proses restorasinya, seperti itu. Terima kasih juga buat ownernya ini yang ada di daerah Madiun ya kalau nggak salah. Ownernya sendiri itu enak ya, karena bilang kalau misalkan ada apa-apa yang mesti diganti, ganti aja, terus tidak nyusu-nyusu atau terburu-buru, jadi kita garapnya itu enak. Tapi karena beliau bilang begitu, malah jadi tantangan buat kita supaya seminimal mungkin tidak terlalu banyak belanja ya. Jadi untuk yang belanja-belanja itu karena memang tidak bisa dibenahi lagi atau tidak bisa diperbaiki lagi. Untuk total belanja ini walaupun tidak nampak banyak berubah, tapi lumayan juga, ini sekitar 8 jutaan untuk belanja spare partnya. Harga segitu itu belum termasuk jasa restorasinya ya. Jadi ini untuk yang penghobi aja. Jadi kalau misalkan kalian itu kalkulasinya, wah harga sebegitu, kalau lebih nanti dapat motor baru, ya itu bukan untuk kalian lah, ini untuk yang hobi-hobi aja. Jadi itu teman-teman, sedikit gambaran apa saja yang kita pasang dan juga kita kerjakan, walaupun tidak banyak berubah, tapi setidaknya di tangan kita sedikit lebih bersih aja. Thank you banget yang sudah mengikuti Brush Bruce, yang sudah melihat video-video Brush Bruce. Tentunya itu membuat kita jadi lebih bersemangat, karena tanpa dukungan kalian ya kita agak malas-malasan bikin video. Tapi kita telat-telat bikin video itu bukan karena kita malas-malasan atau gimana. Kendala yang pertama yang pasti itu cuaca. Kita dari awal kan udah bikin yang semacam video ASMR lah, atau video-video yang mengandalkan suara, jadi tidak ngomong-ngomong. Nah, kalau misalkan waktu ini dari bulan awal Januari kemarin itu banyak hujan, jadi tidak mungkin membuat video dengan kondisi suara hujan itu sangat berisik sekali. Jadi kita mencari momen lah, waktu-waktu seperti itu yang membuat kita sedikit mengalami kendala. Yang kedua itu biasanya kalau ada, karena kita mengandalkan online ya, jadi untuk mencari barang-barang yang sedikit susah itu biasanya kita hunting di toko oren. Nah itu kadang dapat, kadang lama, kadang ada kendala-kendala di pengiriman, itu juga membuat kerjaan kita menjadi lebih lama. Dan juga karena kita nggak mungkin menolak kerjaan yang tidak buat konten, jadi kadang kita prioritaskan itu yang punya tetangga, teman, atau orang-orang yang sudah masuk tapi tidak kita kontenkan. Jadi kita memang tidak bisa fokus hanya membuat konten saja, kita masih melakukan pekerjaan-pekerjaan lain di luar konten. Mohon maaf untuk yang mau masuk itu saya menjanjikan tahun depan, tapi memang kita kendalanya itu pekerjaan yang tahun kemarin aja kita belum kelar, dan juga untuk cuaca seperti ini kita tidak bisa mengejar target, tentunya masih ada kendala. Jadi mohon maaf untuk yang masuk sementara ini kita belum terima order, mungkin pertengahan tahun bisa lah. Jadi segitu aja teman-teman, terima kasih juga buat ownernya yang sudah mengizinkan motor ini untuk kontes. Setidaknya kita sudah mendapatkan experience-nya, kita bisa jajar motor-motor ganteng lainnya yang memang khusus untuk kontes.
Nantikan video-video Brasbrus selanjutnya. Bye bye.